Guys, kalian tahu nggak sih kalau industri halal di Thailand mengalami pertumbuhan signifikan loh? Di Bangkok dan di kota-kota besar lainnya, udah banyak banget restoran halal yang tidak hanya melayani umat muslim saja, namun juga wisatawan internasional yang mencari makanan halal. Hal ini membuka peluang besar bagi sektor pariwisata halal di Thailand yang kini menjadi bagian penting dari ekonomi Thailand. Lalu, bagaimana dengan persepsi masyarakat Thailand terhadap industri halal di sana? Penasaran? Tonton akhir ya! Anyway, sebelum lanjut, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa aja pengaruh dari adanya industri halal di Thailand, mulai dari halal food, halal tourism, economic Islam, terhadap kebijakan yang ada di Thailand sendiri? Nah, jadi kebijakannya mulai dari adanya pendirian Islamic Bank of Thailand, terus ada sertifikasi halal, lalu ada pemerintah Thailand di mana melalui Central Islamic Council of Thailand atau CISOT bergabung ke Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, di mana Thailand bergabung sebagai observer di OKI sejak tahun 1998 untuk memperkuat pariwisata halal dan ekonomi Islam. Selain itu, adanya aplikasi halal Muslim friendly dan masih banyak lagi. Bagi masyarakat Thailand, industri halal bukan hanya soal agama, tapi juga tentang kualitas dan peluang ekonomi. Banyak dari mereka melihat sertifikasi halal sebagai jaminan kebersihan dan keamanan produk yang menarik tidak hanya bagi umat muslim, tetapi juga kalangan non-muslim. Selain itu, pemerintah Thailand secara aktif juga mendorong industri ini untuk menjadi pusat halal dunia yang membuka lapangan kerja baru dan memperkuat hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara muslim. Teman-teman, setelah kita mengetahui pengaruh dari industri halal di Thailand terhadap kebijakan di sana, kira-kira persepsi masyarakat di sana bagaimana ya? Penasaran? Tonton sampai akhir ya. Peningkatan ekonomi lokal. Di Provinsi Krabi dan Phuket yang menjadi destinasi populer bagi wisatawan muslim, restoran bersertifikat halal dan hotel ramah muslim, serta laporan Tourism Authority of Thailand atau TAT telah mencatat peningkatan kunjungan wisatawan internasional, terutama dari Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Pada tahun 2019, wisatawan muslim menyumbang sekitar 10% dari pendapatan pariwisata Thailand atau sekitar 12 miliar US dollar. Persepsi masyarakat Thailand terhadap ekonomi Islam cukup mendapatkan respon yang beragam. Masyarakat Muslim mengapresiasi kehadiran Islamic Bank of Thailand atau iBank sebagai akses keuangan syariah. Sementara sebagian besar non-Muslim menganggap konsep ini asing dan terbatas hanya untuk umat Muslim di sana. 2. Peluang kerja baru. Contoh, di Provinsi Selatan seperti Patani dan Narathiwat, industri halal membantu menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan UKM, terutama dalam produksi makanan dan minuman bersertifikat halal. Sertifikasi halal oleh Central Islamic Council of Thailand telah mempercepat ekspor produk makanan Thailand ke negara-negara yang mayoritas Muslim. Survei Halal Science Center Chulalongkorn University menunjukkan 70% non-Muslim puas dengan standar kebersihan makanan halal. Namun, banyak UMKM di daerah non-Muslim menganggap sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan kurang relevan, mencerminkan minimnya edukasi tentang potensi pasar halal. Meski produk halal Thailand memiliki nilai ekspor yang tinggi ke negara-negara seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Indonesia. Yang ketiga, ada promosi keberagaman budaya. Contohnya seperti Festival Halal di Bangkok dan Patani yang telah menjadi platform untuk menampilkan budaya Muslim. Mulai dari kuliner, seni, hingga busana Muslim, festival ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat non-Muslim tentang kontribusi Muslim dalam budaya nasional di Thailand. Contoh empirisnya, beberapa kelompok nasionalis muda memandang inisiatif halal tourism sebagai ancaman terhadap identitas budaya Thailand yang mayoritas beragama Buddha. Pada 2018, kelompok konservatif mengkritik rencana pembangunan masjid di area wisata populer karena dianggap akan mengubah wajah Thailand. 2. Ketimpangan ekonomi regional. Contoh, di wilayah non-Muslim seperti Chiang Mai, pengembangan fasilitas halal itu lebih lambat dibanding wilayah selatan. Nah, hal ini menimbulkan persepsi bahwa investasi pemerintah itu lebih condong ke provinsi-provinsi Muslim. Nah, ini memicu ketidakpuasan dari masyarakat lokal non-Muslim. Kemudian, muncul persepsi bahwa peningkatan fasilitas halal seperti restoran halal atau musola di tempat wisata dapat mempengaruhi citra Thailand sebagai negara Buddha. Kekhawatiran ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang halal yang sebenarnya hanya menyasar kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mengubah karakter umum destinasi tersebut. Dengan adanya pengaruh industri-industri halal di Thailand pada kebijakan-kebijakannya, kita bisa melihat bahwasannya hal ini menjadi sebuah peluang besar bagi negara Thailand sendiri.
Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Thailand terhadap halal tourism, halal food, dan islami ekonomi berada dalam proses transformasi. Di satu sisi, pragmatisme ekonomi mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap sektor halal, terutama di kalangan pelaku usaha dan konsumen muslim. Namun, di sisi lain, kekhawatiran budaya dan juga kurangnya edukasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.